Halo, jumpa lagi bersama saya Ishak Merobi, Wakil Bupati Belitung di Impresi TV, saluran untuk pembangunan pariwisata ekonomi kreatif, UMKM, dan kewirausahaan di Indonesia. Saat ini saya sedang berada di sebuah jalan pusat pariwisata yang tumbuh menjadi klaster makanan, ekonomi kreatif tentunya, dan juga kepariwisataan di Pulau Belitung, yaitu Jalan Patimura menuju ke Jembatan Kubu yang warna-warni, yang beberapa waktu lalu sudah kita review, tempat wisata bakau dalam kota. Hari ini saya mau review sebuah tempat, tepatnya di depan Hotel Fairfield by Marriott. Namanya, kalau tulisannya Le Jardin, tapi bacanya harusnya Le Jadang. Kenapa demikian? Nanti kita tanya yang punya. Nah, ini ada juga butik Ani Ecoprint. Ini menarik sekali. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikuti saya di Impresi. Nah, selamat malam Ibu. Selamat malam, Pak Ini saya mau nebak namanya. Tadi saya lihat di depan itu ada tulisan Ani Ecoprint. Ini pasti Bu Ani ya? Ibu Ani. Biasanya demikian ya. Saya pernah datang ke sebuah tempat, Sri Sultan, tahu-tahu namanya Sri itu adalah ownernya. Jadi ya saya nebak aja Bu ya. Nah, ini ada restoran, tulisannya kan Le Jading Bu. Ya. Tapi saya tadi bacanya Le Jadang ya. Ya, Le Itu Jadang. bahasa apa? Bahasa Perancis, Pak. Bahasa Perancis ya. Oke. Kalau demikian saya juga mau gali lebih dalam. Apa itu Ani Ecoprint ya? Ani Ecoprint. Ya boleh ya, nanti kita ngobrol ya. Iya. Ini butiknya Ibu ya? Boleh, silakan. Oke, kita masuk ya. Oke. Nah, sahabat Impresi, saya sudah dengan Bu Ani. Saya berada di sebuah butik yang nyaman sekali. Dingin, saya mau tutup pintunya biar tetap dingin. Ya, silakan. Di sini banyak sekali karena saya seorang sarjana seni ya. Saya suka banget dengan semua yang namanya kriya art ya, itu ya, keren banget ini. Nah, Bu Ani, tolong cerita sedikit apa sih? Ini nih, mulai dari sini aja Bu. Oke. Ini topi anyaman keren banget ya. Topi saya beli dari penganyam lokal. Karena Lokal sini? ya, Wow. saya beli di sini. Saya boleh lihat. Wih. Lihat ini, sahabat Impresi. Ini halus banget ya, detail banget. Dan lihat ini dibiarkan seperti ini. Iya. Ya, bagus banget ya. Tuh. Ini buat cewek apa cowok, Bu? Bisa cewek cowok. Bisa Pak. cewek cowok ya. Oke, ini bagus banget. Jadi kalau Anda ke Belitung, nggak perlu bawa topi ya. Yeah. Mampir dulu ke sini beli untuk dipakai ya. Iya. Oke. Kemudian maaf. Oke. Nah, di sini banyak juga yang lain-lainnya, Bu. Apa aja, Ya. Bu? Butik ini menjual lebih kepada 90% buatan tangan. Buatan handmade ya, oke. Terutama karena namanya Ani Ecoprint, Ani yang Ecoprint. Ecoprint yang buatannya Ibu Ani. Buatan Bu Ani. Jadi Ecoprint itu kain yang tekstil art yang motifnya dan warnanya itu didapat dari daun dan bunga-bunga dari akar dan proses pewarnaan alam. Itu bedanya ya. Ini kayak batik tapi bahan bakunya bahan dasarnya itu kain biasa ya Bu ya. Kain biasa. Tapi pewarnaan itu yang luar biasa. Iya. Karena tidak menggunakan kimiawi, Bu. Tidak. Semuanya bahan alami. Iya. Nah, ini apa? Contohnya ini adalah daun grevillea. Ini biasanya tumbuh di negara 4 musim, tapi ini Negara 4 musim. tapi ini bisa tumbuh di Batu Malang. Jadi saya kirim Di Batu Malang ada? Ya, ada. Oh. Nah, jadi daun ini dikeringkan atau daun fresh juga bisa. Kalau dapatnya daun kering begini, saya Ini buat apa, rehidrasi Bu? lagi. Ini untuk motif di kain, Pak. Oh, untuk catnya. Ya. Nanti warnanya sendiri didapat dari Tergantung bagaimana kita mengolahnya, tujuan kita. oke. Mau dibuat gelap, Iya. mau dibuat terang, Nah, seperti itu. seperti ini ya hasilnya ya, yang Ya. tergantung kita mau pakai bahan apa. Ya. Kemudian ini namanya Bu, ini Bu. Ini motifnya ya. Oke. Motifnya kayak gini. Ini saya buat di sini. Ini pakai daun yang saya ambil di sekitar sini juga. Oh, daun di Belitung. Ya, di sini. Yang saya ambil adalah shape-nya Jadi karena ecoprint itu kalimat ekonya itu dari alam ya. Iya. Jadi semuanya dari alam. Iya. Oke. Gitu. Kemudian ini ya hasilnya ya. Ya. Tuh, ini sangat gimana ya? Eksklusif sekali ya. Jadi pasti ini tidak akan ketemu orang yang sama ya. Ya, karena nggak motif akan daunnya ketemu. beda, Karena ukurannya aja beda. Setelah Teksturnya keluar beda. dari kukusan, daun-daun dan bunga yang dipakai itu hanya bisa jadi pupuk
Oh, jadi oke. hanya bisa satu kali. Ini Hanya bisa satu kali saja. itu bunga waru dari Pantai Kelayang, Pak. Oh gitu ya. Gitu. Nah, yang ini motif apa, Bu? Ini Nah, lucu sekali. Nah, ini saya pakai lebih banyak bunga melati Belanda yang menjadi tanaman yang sangat liar tumbuh di Belitung. Ada Ya. melati dan Belanda. Melati Belanda. Sangat liar Oke. tumbuh di Belitung dan di Jakarta atau Bogor itu sangat sulit mencarinya. Wow. Jadi ini itu bisa berkembang nanti bisa menjadi warna kayak gini. Jadinya Pak. sekeren ini loh, sahabat impresi ya. Jadi ini, waduh, ini kalau pakai ke kondangan ya, Iya. ini bagus Nggak ada banget. yang Seperti nyamain, yang Ibu Pak. pakai ini ya. Ya. Wah, paduin dengan baju putih aja udah langsung naik kelas kita. Naik kelas. Wah, hebat. Keren. Nah, ini masih banyak ya, Bu ya. Masih. Jadi warnanya lihat tuh, sahabat impresi. Saya berpikir ekoprint tuh hijau-hijau gitu ya, atau ketemu ungu lah atau merah gitu ya. Ini khasnya Belitung, Pak. Wah, ini gila, ini keren banget. Ini sutra, Bu. Sutra. Tuh. Ini dari daun simpor dan ini daun sapu-sapu. Wah, baru hari ini saya lihat. Biasanya tuh motif itu daun simpor aja. Ya. Tapi ini daun simpor langsung dikawinkan dengan Dengan sapu-sapu. Ya. Wah, Ini pakai akar. ini buat apa, Bu? Ini buat scarf. Selendang ya, scarf ya. Ya. Ini pakai akar pohon yang buahnya ungu. Oh, keremunting. Kremunting. Wih. Ini pakai akar kremunting. Dan warna ini keluar? dari akarnya. Wih, gila. Keren, lihat nih ya. Ini kayak warna-warna kerajaan zaman dulu tuh. Wih, gila. Ini keren banget ya. Bu, harganya, Bu? Harganya. Nah. Nggak apa-apa nyebut harga. Ya. Kalau sesuatu yang eksklusif, yang keren, tentu punya kelas tersendiri. Ya. Kalau untuk harga, saya jual scarf ini karena ini silk dan hanya ada satu motif per piece. Saya jual dari 350.000. 350.000 dan ini sutra. Sutra. Dan hanya ada satu. Satu. Ya. Jadi setiap motif ini cuma ada satu, 350.000. Jadi kalau mau kasih istri tersayang, tidak harus selalu emas, berlian ya. Kasih beginian, istri akan merasa terkesan. Jadi filosofinya engkau satu-satunya buat diriku. Kan gitu ya, Bu ya? Kasihnya begitu juga ya. Ini dari kulit pohon pelawan. Pohon pelawan ya. Ya, kulitnya. Jadi ini gagasan pertama ini Ibu dapat dari mana? Gagasannya Bisa dapat dapat seperti ini kan, Belitung banyak sekali di hutan itu ya, Ya. pinggir jalan. Tak Ya, hanya Ibu ya, bisa bikin ya. motif seperti ini dan Ya. nggak kaku satu motif gitu loh. Gagasannya sebenarnya ingin menggali local wisdom. Kalau Oke. kita bisa dapat dari daerah sekitar kita, kenapa kita harus impor? Kenapa nggak kita gali saja dan itu bisa menjadi komoditi lokal masyarakat Itu selain dia. dari Itu dia. pariwisata, dari ikan. Nah, seperti itu sahabat impresi ya. Jadi ini poinnya penting sekali. Kalau Belitung punya banyak potensi kekayaan, kenapa sih nggak kita gali, ekspos dengan cara yang benar, Ya. yang kreatif, inovatif, hasilnya tuh kayak begini nih. Ya. Wah, ini akan jadi catatan PR buat pemerintah daerah. Iya, Pak. Ya, barang-barang seperti itu harus menjadi souvenir Iya. dari pemerintah kepada tamu-tamunya. Dan Ya. juga tamu-tamunya juga harus datang lihat. Nanti ini akan jadi satu tujuan, Bu, destinasi ya, termasuk para kria yang lainnya. Ini sudah sampai ke Ini. diapresiasi oleh KBRI, Pak. Ini ya, kipas ini ya, Bu ya. Kipas ini harganya berapa, Bu? Dari 350 sampai 500. Wah, ini jadi kayak permaisuri ini ya. Pendekar kipas ini ya. Ingat tuh, kalau ada pendekar kipas yang jago catur, saya juga bisa. Wah, ini ya. Oke, ini bagus banget, Bu. Ya, jadi ini juga yang eco-print tadi. Ya, ini bisa dijadikan warna khasnya Belitung nih, Pak. Untuk ini. Iya, Untuk iya, warnanya iya. seperti ini. Ya, jadi kalau istri-istri sultannya Belitung, Anda belum punya kipas di sini, Anda belum termasuk istri sultan. Ya, Anda punya di sini. Nah, kalau ini, Bu, ini bikin di mana? Bika? Ini Enggak, daun simpor waktu loh. itu ya daun simpor ini replikanya daun simpor. Waktu itu saya belum tahu kalau ada Bika di sini. Oh, waktu Jadi- itu Ibu belum tahu ya, ada Ya. Bika itu adalah Belitung Island Ceramic Art. Ya. Ya, yang barusan kita naikkan video reviewnya beberapa waktu yang lalu ya. Oke, Bu, ini banyak sekali yang keren-keren, tapi saya perut udah mulai lapar. Ya kan? Saya lihat di sebelah itu Ibu juga punya tempat makan yang tadi saya sebut Le Jardin. Iya, Itu silakan. makanan Prancis. Makanan Perancis. Prancis ya. Kenapa Ibu buka restoran Prancis? Karena pertama suami saya orang Perancis. Suaminya orang Prancis. Suami saya Nama orang suami Ibu siapa, Bu? Thierry Bratik. Derry ya. Dan sudah lama di Indonesia. 1,5 tahun ya. 1,5 tahun di Indonesia ya.
dan punya gagasan buka restoran di Belitung, kenapa nggak di daerah lain lah gitu? Karena beliau suka pantai. Suka pantai? Suka pantai. Dan Belitung itu kan twin sisternya Seychelles Island. Oh iya, ingat itu. Ya, oke Bu Ani, tadi Ibu bilang suami orang Prancis, suka pantai, dan tahu Belitung itu adalah sister city ya. Sister Island, bukan sister city ya. Dari Seychelles ya. Kemudian Maldives juga sama ya. Belitung juga sama kerennya tuh. Iya. Nah, jadi akhirnya Ibu buka seperti ini. Ibu sendiri udah berdiri berapa lama, Bu? Kita buka 28 Agustus 2020 saat pandemik. Saat pandemi Ibu buka? Ya. Itu ya, sahabat impresi. Saya udah menemukan banyak orang-orang gila ya. Di saat pandemi malah buka usaha. Justru saya lihat banyak usaha orang tutup, ini buka. Ya, ini semua yang kita temui itu buka usaha di tengah pandemi dan eksis. Nah, Ibu. Pertama, karena belum ada restoran yang mensupport benar-benar Western food di Belitung. Jadi akhirnya yang punya kelas lah ya. Ya, yang tapi harganya terjangkau. Ya. Jadi akhirnya kita muncul ide, kenapa kita tidak buat Western food? Setidaknya pada saat kita sudah pindah ke sini, kita bisa makan makanannya kita, makanannya dia. Kemudian ada aktivitas, dapat cuan juga. Betul. Bisa jadi lokomotif juga. Persiapannya berapa lama sampai akhirnya isi pikiran Ibu ini sama suami itu terwujud gitu? Kita survei di sini dari 2017, Pak. Ke Belitung 2017 survei. Tapi eksekusinya di 2020. Jadi cukup lama ya. Dengan riset cukup panjang. Cukup panjang riset. Oke, kita lihat tadi sekilas ya, nanti sahabat impresi kita tunjukin dapurnya. Saya lihat dapurnya ini sangat memenuhi syarat higienis dan sanitasi yang luar biasa. Ya, jadi itu yang paling penting. Bukan hanya klaim makanan berkualitas, tapi dapurnya pun harus punya jaminan kualitas ya. Ini tempat bakarnya ya. Udah chefnya lagi di dalam. Nanti pas bakar kita tunjukin juga buat sahabat impresi. Di sini ada bar apa itu namanya, Bu? Sebenarnya hanya small bar ini aja karena belum penyajian minuman aja di sini ya. Oke. Ada berapa table, Bu, di sini? Tablenya bisa muat berapa orang kalau seandainya ini dibikin acara? 80. Ada indoor juga ya? Di atas. Di atasnya butik Ibu ya? Oke, jadi kalau Anda nggak mau di tempat terbuka, Anda bisa duduk di atas. Nah, ini suasananya enak di malam hari. Ibu buka dari jam berapa sih? Jam 5, Pak. Jam 5 sore sampai? 10.30. Sampai jam 22.30 setiap hari kecuali hari Senin? Kecuali hari Senin. Nah, di Belitung itu, hari Senin itu banyak food and beverage libur. Ya, jadi nanti digantikan dengan pengusaha baru yang nanti buka hari Senin nih. Ya, ini gagasan ya buat kawan-kawan yang buka usaha. Nah, tapi prokes di sini sangat terjaga. Karena jarak antar meja ini saya lihat ini kurang lebih 2,5 meter lebih, ya. 2 meter lebih. Ya, cukup baik ya. Jadi tadi juga ada tempat cuci tangan dan saya lihat sudah banyak tamu di jam seperti ini. Hari ini sahabat impresi ini sangat istimewa. Karena ini ada gerhana bulan total, bulan total super blood moon. Ya, yang terjadi 195 tahun sekali. Nah, ini saya mau coba bisa nggak lihat ya super blood moon itu dari Lejadang. Ini istimewa malam ini ya. Karena 195 tahun sekali loh ya. Ini kasir ya, Bu ya? Iya, Pak. Ini kasirnya juga dibikin alamiah banget ya. Saya seneng ya lihatnya. Finishing. Nah, ini bagus ya. Dan ini menunya nih ya. Nanti sahabat impresi boleh lihat ada smoke salmon salad ya. Wah, 89.000. Ya, jadi salmon asap ya. 89.000. Jadi kalau Anda yang takut gemuk gitu ya, ini pilihan yang cocok. Ada tuna salad ya. Jadi banyak. Ada ram stick. Aduh, saya nggak bisa sebut deh. Nanti Anda boleh lihat di impresi ini keren-keren semuanya. Dan saya lihat tuh di promosi ya, Bu ya. Ada sup labu ya. Ya. Nah, pumpkin soup. Itu ala Belitung apa ala Perancis? Ala Perancis. Ala Perancis semua ya. Pasti enak nih. Nanti kita cobain ya. Nah, tapi Anda juga harus lihat tadi yang saya sebut dapurnya bersih. Ya. Iya, boleh. Oke, kita duduk dulu ya, Bu ya. Iya, silakan, Pak. Di mana kita duduk? Di sini. Boleh, di sini boleh. Oke, kita duduk di sini ya. Oke. Oke, Bu Ani. Ya, Pak. Ini tadi saya udah keliling-keliling, ini tempatnya ternyata keren ya.
buat pasangan, keluarga, wisatawan ini cocok banget ya. Dan yang paling penting di saat pandemi seperti ini kan kita harus memastikan prokesnya jalan. Iya. Dan tadi saya lihat ada sertifikatnya, ini beda dengan yang lain nih. Ini sertifikat dari PT Ethos Indonesia untuk Disinfektan Management Services. Betul. Jadi ini adalah sertifikasi pengakuan ya, bahwa semua yang dilakukan di sini melalui proses yang divalidasi oleh Ethos ya, khusus untuk disinfektan. Dan ini ada masa berlakunya dan ini bagus. Baru ini perpanjang lagi dah. Baru perpanjang lagi ya. Nah, sebentar lagi ini harusnya ditiru oleh banyak restoran selain CHSE ya. Nah, ini kalau ada tambahan seperti ini internasional akan lebih mengakui dan juga merasa lebih nyaman tentunya ya. Oke Bu, ini juga sanitizer-nya udah pakai punya Ethos lagi ya. Ini kok saya jadi promosi ya. Oke, saya mau pesen nih ya. Nah, ya oke. Selamat malam. Oke, saya suka sesuatu yang sederhana tapi tidak mengurangi rasa enaknya. Favorit saya itu sudah pasti sirloin ya. Sirloin, Pak. Ada sirloin, yang mana sirloinnya? Ini, Pak. Oh, ini sirloin steaknya ya. Oke, saya minta yang medium well ya. Ada sos apa? Kita ada mushroom sauce, ada pepper sauce juga. Oke, dua-duanya boleh nggak? Oke, saya mau coba nih ya supaya sahabat impresi juga tahu sensasinya yang pepper sauce-nya. Peppernya pasti pepper Belitung. Itu yang paling penting. Pepper Belitung tuh peperinnya kuat banget ya sahabat impresi. Jadi pedasnya itu beda, wanginya juga beda ya. Di sini masih banyak menu ya. Sahabat impresi nanti boleh coba satu persatu. Jangan dihabisin satu hari. Tiap minggu datang 2 kali nggak apa-apa ya. Jadi ini menu kira-kira 4 bulan nggak habis kok. Ya, silahkan dicoba bersama keluarga. Dan ingat prokes di sini saya jadi saksi mata sendiri baik ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Yang penting kita masing-masing juga menjaga prokes itu ya. Oke, makasih. Jangan lupa pumpkin soup. Oke, ya, ada ya. Nah, oke, Bu Ani, saya mau lanjut nih. Kenekatan Ibu, kegilaan Ibu bersama suami di tengah pandemi, buka warung, buka restoran, kemudian buka ini ya, ekoprint ya. Itu didasari rasa cinta atau apa gitu? Kalau didasari pandemi loh, Bu. Pandemi. Kan orang pandemi pengusaha wait and see tuh, Bu. Betul. Pertama kan kita nggak tahu pandemi ini kapan selesai. Oke. Terus kalau kita tidak tahu kapan selesai dan kita tidak lakukan apa-apa, kita akan ikut aura negatifnya. Kita akan menjadi negatif. Jadi saya pikir adalah pada saat pandemi seperti ini, kita harus tetap stay positif, jaga kesehatan terus. Jadi sambil berusaha. Berusaha mungkin gini loh Pak. Tuhan mungkin kasih kenapa pandemi sampai ada tsunami kedua, ketiga di negara mana-mana. Mungkin Tuhan bilang gini, hai, kalian itu sudah dikasih masalah, gunakan supaya berpikir out of the box. Karena mungkin kita belum cukup ya. Kita hidup dalam zona nyaman, tidak berani berkreasi atau berani keluar dari kotak ya. Begitu jadi ya. Itu yang harus kami jaga supaya tetap positif, tetap sehat, walaupun dalam kondisi terbatas tetap bisa menikmati hidup. Toh di Belitung polusi nggak ada, ya. Langitnya biru, ya, malam bintang kelihatan, ya. Ya, kalaupun bisnis menjadi turun sedikit, saya pikir wajar. pasang surut itu ada. Seluruh dunia mengalami, ya. Tapi setidaknya Ibu sudah memulai di tengah badai. Apalagi kalau badai sudah berlalu, saya pastikan Ibu lebih tangguh. Amin. Nah, anak yang lahir di tengah badai, di tengah kesulitan lebih kuat ya. Jadi ibaratnya ini anak kampung ya kan, ditempa, nggak pakai sendal ya, berenang secara alamiah, jadi jago nih. Ya, begitu dia masukin ke kolam renang udah jago aja nih. Ya. Nah, ngomong-ngomong Ibu sama tim ini, semua waiter-waitress, chef semua udah vaksin ya? Sudah Pak. Vaksin kedua ya? Sudah vaksin kedua. Itu ya, vaksin memang tidak menjamin tidak kena COVID, tapi setidaknya itu menjadi benteng pertahanan buat yang sedang berusaha maupun yang datang ke tempat usahanya. Jadi ini sebuah jaminan lagi buat kita semua bahwa prokes itu menjadi pilihan ya, dan Ibu bisa meneruskan usahanya ya. Jadi tadi saya katakan prokes jadi pilihan. Kenapa? Kalau kita nggak memenuhi prokes, kita akan masuk ke aura negatif, usaha kita berhenti dan kita menjadi orang pesimis. Tapi kalau kita memilih prokes sebagai budaya hidup kita yang baru, maka kita bisa jalan terus ya.
Ya. Menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Betul. Ya, oke. Kami pernah menolak orang yang tidak mau dicek suhunya. Oh, gitu ya. Ya. Tadi saya masuk langsung dicek loh. Ya, dia nggak peduli itu siapa ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Dan Pumpkin soup, ya, jangan lupa. dan saya lihat di sini saya tidak menemukan ada tisu. Ya. Mengapa, Ibu? Nah, Oke, satu lagi. Itu yang menjadi PR untuk kita mungkin di sini Iya. karena bukan karena suami saya orang Perancis, Iya. bukan. Tapi tisu yang ada di restoran-restoran pada umumnya Iya. itu adalah tisu toilet. tisu toilet. Dan itu sangat menyalahi higien dan sanitasi. Iya, 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 Itu iya. satu. Yang kedua, semakin banyak kita menggunakan tisu, makin banyak menggunakan kertas. Kita tidak tahu kapan pohon itu akan kembali bisa tumbuh. Karena tisu terbuat dari pohon. Ya, ya. Tapi kenapa tidak menggunakan napkin? Mm-hmm. Itu juga Karena kita itu- cuci setiap hari. Kemudian estetikanya juga lebih baik sesuai dengan Ya, silakan. standar pelayanan internasional. Nah, dan ini yang sediakan ya. Iya, gitu Pak. Sendok, garpu, dan pisaunya. Ya. Nah, nama lejadang sendiri artinya apa, Bu? The Garden, Pak. Oh, artinya the garden. Taman ya? Taman. Jadi memang sengaja dibuat Makanya dibikin outdoor seperti begini ini. ya. Tuh, lejadang bacanya, bukan lejadin ya. Jadi saya juga salah tuh, lidah saya keseleo tadi ya. Tapi saya belajar ya. Jadi kalau kita mau jadi destinasi UNESCO Global Geopark, Betul. kita harus membuka diri Ya. untuk juga go global Ya. dan bersiap menerima tamu-tamu global. Dan di saat pandemi ini adalah waktu untuk persiapan itu. Betul, betul. Jangan terlena. Betul. Saat pandemi mengeluh, pesimis, terlena. Begitu pandemi berlalu, kita nggak jadi siapa-siapa dan sama seperti yang kemarin sebelum pandemi. Nah, Ibu beda diasah nih. Disiapkan, diasah ya. Begitu itu lewat, wah Ibu meti hasil tuh. Ya. Betul ya, Bu ya? Ya. Don't put your hand down. Oh, gitu ya. Bu, menunya kan tadi banyak banget, Bu. Iya. Ibu bikin sendiri sama suami diskusinya? Atau ada tim kreatifnya? Semua menu resipi itu dari suami. Jadi semua menu yang tertulis di situ Mhm. dibuat contohnya pertama kali oleh suami dan chefnya ngikutin. Jadi Siapa yang jadi quality controlnya? suami. Oh, karena dia memang hobi masak Iya. dan dia tahu itu Iya. kualitasnya seperti ini. Iya. Dan dia akan lihat ya. Iya. Ibu nggak ngambil bagian itu, Ibu Nggak. marketingnya ya. Itu saya Atau marketingnya aja. bagian ngitung keuntungannya. Betul. Tapi kalau rugi suami ya, Bu ya? Nggak juga, Oh, nggak Pak. juga ya. Oke. Oke. Nah, Ibu selama usaha sejak pandemi sampai sekarang, yang pandemi belum lalu ya, tantangan yang paling besar Ibu hadapi apa? Paling sulit lah. Pada saat itu kita sempat terkendala dengan isu akan ditutupnya penerbangan. Ya, karena daging kita kan Semua kirim dari luar. dikirim dari Jakarta, dari importir langsung. langsung. Pada saat itu terkendala, jadinya kita setiap kali beli daging harus stok banyak, 150 kilo Iya. gitu, supaya menjaga ketersediaan bahan baku kita. Yang Iya. kedua, dengan pandemik itu harga di dunia daging itu luar biasa, Pak. Jadi emang itu kita harus siasati Tapi juga. sekarang aman ya. Aman. Ini apa? Welcome bread. Oh, Pak. welcome bread ya. Jadi ini kita malah makan ala-ala Perancis nih ya. Jadi buka dulu kita, yang ringan-ringan dulu Iya. ya. Welcome bread. Ini semua bikin sendiri, Bu. Semua bikin sendiri, Ya. Pak. Ini bikin sendiri ya, sahabat impresi, nggak ada yang dibeli. Dalam arti ini ya bahan baku dibelilah ya. Cuman kalau roti, ya. Ini sausnya kreasi sendiri. Iya. Ini cuma ada satu di dunia ya. Ini yang pepper ya. Ini yang mushroom? Sepertinya mushroom. Oh, mushroom ya. Tapi yang peppernya saya dengar dari Bu Ani tadi di luar rekaman bahwa ini adalah yang satu-satunya di dunia ya. Saus peppernya. Maksudnya Ya. pakai pepper Belitung. Pepper gitu. Belitung, ya biasanya kan orang-orang senangnya Iya. yang sudah terbiasa black pepper. Black pepper. Kita nggak ini- pengen yang bikin yang biasa. Ini yang putih. Ini yang putih. White pepper. Beda banget. Belitung. Ya. Bu Dani pasir putih Belitung ya. Ya. Ini suasananya seperti di pantai padahal kita di tengah kota. Ya. Ya, ini semua pusat pariwisata tiba-tiba muncul begini nih. Ya, wah, oke banget ini ya. Jadi kalau kita lagi bosan dengan situasi, jenuh ya, lari ke sini ya. Boleh ini ya Bu ya, reservasi dulu ya. Boleh. Ya. Boleh. Jadi Untuk- buat keluarga ya, kan jauh-jauh duduknya nih, betul, asiknya. Betul. Boleh. Oke, Bu Ani, dalam perjalanan tadi tantangannya Ibu hadapi ya, hambatan Ibu hadapi, terus apa yang paling membuat Ibu pernah down nggak selama perjalanan itu? Ada pernah down nggak? Aduh, saya mau give up deh.
agak sulit ya kalau saya sebutkan, karena kalau kita sudah mulai menjadi negatif, soul-nya gitu ya, itu berasa terbawa ke anak-anak, ke tim. Jadi kita selalu, walaupun misalnya ada no show guest, nggak apa-apa malam ini kita kosong, besok masih ada. Dan bener gitu. Jadi jangan karena tidak ada tamu terus kita malah jadi lemas. Pernah ya Bu ya seperti itu, nggak ada tamu ya. Pernah. Jadi beberapa restoran yang saya wawancarai juga sama. Pernah. Ya, pernah nggak ada tamu tapi besok mereka punya semangat kayak Ibu. Iya, jadi dan tergantikan. betul. Yang profitnya tergantikan. Ya, dan yang penting bukan di hari-harinya, di ujungnya begitu dihitung tutup. Ada cuannya. ada cuannya. Iya. Jadi kalau lagi kosong begitu, anak-anak juga nggak duduk diem, malah mereka tetap aja bersih. Iya. Ada berapa sih Bu karyawan di sini? Sekarang ada dapur 3, 5, ada 5. Ada 5 ya, cukup banyak. 6 dengan saya Pak. Kalau termasuk karyawan yang digaji juga ya. Cukup banyak ya menurut saya. Dan Ibu kan bukanya karena waktunya pendek, dengan karyawan 5 orang banyak sekali itu. Dan mereka punya divisi masing-masing lah ya. Oke, job desk masing. Pernah keluar masuk karyawan gitu? Sering Pak. Sering ya, itu biasa lah ya. Biasa. Komposisi karyawannya Bu dari 5 orang itu berapa persen orang Belitung Bu? 5 50-50. itu enggak, 2 orang Jakarta, 3 Belitung. 60%. 60%. Bagus sekali ya. Jadi komitmen Bu Ani ini perlu dicontoh. Ya. Ya, jadi memang ada yang lebih expert ya dari luar, wajar. Itu nanti ada transfer ilmunya. Dan butuh waktu ya. Betul. Dan saat ini Belitung juga punya BLK, Balai Latihan Kerja di Tanjung Kelayang. Itu mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang punya kapabilitas, kualitas yang lebih baik. Jadi nanti next saya mau review juga tuh BLK supaya kita bisa lihat. Dan kelasnya gratis loh Bu. Kalau Ibu misalnya di sini ada karyawan yang butuh di-upgrade, nanti Ibu nggak bayar, malah Ibu dibayar. Ya. Jadi karyawannya nanti akan ada uang sakunya. Nanti mereka yang akan training. Jadi biar di-upgrade. Sesuai request Ibu, maunya apa yang di trainingnya. Nah, itu ya Bu ya. Itu program pemerintah. Gitu. Oke Bu, kalau udah buka selama beberapa bulan ini, kemudian Ibu punya rencana apa ke depan? Menambah menu, variasinya, atau ada menu yang menurut Ibu ini kok saya udah buka beberapa lama, kok ini nggak pernah dipesan orang sih, diganti gitu atau gimana? Iya. Ada beberapa menu yang kita sudah coba ganti karena tidak terbiasa oleh lidahnya orang lokal. Apa misalnya Bu? Itu cumi salad, squid salad. Cumi salad itu adalah aslinya itu salad gurita. Salad gurita. Itu enak banget Bu. Benar. Tapi gurita ada di sini bahan bakunya. Sesekali ada, tapi jarangnya nggak ada. Akhirnya kita mengganti dengan squid, dengan cumi. Karena disajikan dalam kondisi dingin, itu khasnya Eropa Timur. Iya. Orang di sini tidak terlalu terbiasa. Biasanya mereka dengan calamari fritti, cumi goreng tepung, gitu. Dan kita sajikan, akhirnya kita skip, kita hilangkan itu, kita ganti. Padahal itu enak ya rasanya. Padahal tapi Ibu akhirnya bijaksana lah ya, mengambil jalan tengah moderat, lihat orang sukanya apa gitu ya. Jadi akhirnya Ibu ganti. Dan saya ganti dengan smoked salmon salad. Nah itu favoritnya banyak. Itu sahabat Presi ya. Ini ada satu poin yang saya petik dari Bu Ani, bahwa strategi itu penting. Jadi kita juga harus mereview internal kita, melihat dari konsumen memilih, kalau nggak cocok kita ganti. Dan akhirnya ketika digantikan malah naik tuh rate-nya Bu ya. Oke. Ibu punya ide lain, misalnya bahan lokal yang akan, seperti Ibu bikin ekoprint kan bahan lokalnya banyak tuh. Bahan lokal apa yang mau akan dibikin terobosan makanan baru nih? Bahan lokal yang mungkin kita akan bikin kulat sawit. Kulat sawit ya. Tuh. Kulat sawit itu adalah jamur yang tumbuh di perkebunan sawit. Ya, kita mungkin akan menambah varian. Selama ini kan kita sudah bikin ravioli, ada menu baru Pak, ravioli jamur. Jamurnya dari kulat sawit. Kemudian ada Bu, ikan di Belitung bisa dibikin yang smoke nggak sih? Proses membuat smoke-nya yang sulit. Lama ya. Ya, tapi kalau di grill, saya udah dengar ada ikan yang bagus waktu itu. Kita coba, enak juga. Enak juga ya. Iya. Karena ikan kita kan segar sekali di sini. Iya. Marlin saya belinya dari sini Pak. Marlin lah, oke. Nggak kalah lah teman-teman lainnya. Ya. Marlin itu kan common di Eropa ya. Justru kita jarang lihat tenggiri di sana, tapi kalau blue marlin banyak.
Oke. gitu. Tapi di sini orang-orang jarang tahu ada Blue Marlin. Iya. Karena selalu diekspor ikan-ikannya gitu. Oke. Tapi kita Nah, bisa dapat. Ibu juga menyediakan layanan jasa antar nggak? Atau ada kerjasama Sekarang dengan sudah, GoFood atau saya apa? baru mendaftar register 2 hari lagi. Sebentar Tetap- lagi akan ada ya? Iya, Oh, bagus ada, sekali ya. ada. Jadi saat pandemi kan orang ada yang nggak mau keluar tuh. Gimana pun prokesnya saya nggak mau keluar gitu kan? Ya. Nah, ada ya udah ya? 2 hari lagi ya? Sudah 2 hari lagi. Tuh, sahabat impresi ya. Dan nanti kalau itu sudah mulai diluncurkan, Anda tinggal pesen ya. Jangan lupa tuh. Pakai nama Le Jardin, tulisannya Le Jardin ya. Oke Bu Ani, ada pesan buat sahabat impresi yang sedang menjalankan usaha atau sedang menunda-nunda gagasannya untuk membuka usaha di bidang apapun? Oke, terima kasih. Kalau untuk saran ya, Belitung itu kan akan menjadi 10 Bali baru. Ya. Kemudian Belitung itu lokal people-nya harus wawasannya harus segera terbuka. Padahal pintar-pintar tuh ya. Padahal pintar-pintar. Tapi nggak berani melangkah atau Ya, menunda itu ya. satu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang kami buat, Le Jardin Restoran, identitinya adalah Western food Iya. homemade. 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 Jadi semuanya homemade dan Western food yang benar-benar Western dengan standar internasional, pakai napkin, tidak ada tisu toilet, dengan servis bagus. Iya. Itu yang menjadi identity. Iya. Nah, kalau kita membuat Western food, tapi bukan yang menjadi identity, Iya. atau hanya namanya saja Western food, tapi kualitasnya ala-ala, Iya. itu wisatawan mancanegara yang datang ke sini akan kecewa. Iya. Iya. Jadi, Iya. menurut saya lebih baik kita membangun restoran kita, tempat usaha kita dengan punya identitinya yang Punya identitas yang Benar, jelas, betul. punya kekhasan, betul. dan juga punya kualitas yang konsisten. Betul. Itu penting ya Bu ya. Betul. Oke. Jadi kalau orang datang ke sini mau makan soto, dia tahu, oh soto yang enak di hotel sana. Ah, jadi Jangan otentik. yang enak di Otentik, Tempo ya? Duluk gitu. Oke. Makanan kuliner Indonesia khasnya Belitung, yang enak ke Tempo Duluk gitu. Oke. Jadi kalau mau Iya, iya. Western food ke Le Jardin. Oke, Waduh. jadi itulah kira-kira ya. Identity, ya. Ya, identitas yang kuat sekali. Ini udah datang nih sop Silakan, Pak. pumpkin saya. Pumpkin soup. Jadi sahabat impresi, silakan nih kalau mau dicoba nih. Tapi jangan ambil porsi saya, silakan pesan sendiri. Ya, oke. Sekarang saatnya saya mereview makanannya. Karena saya udah nggak tahan dari tadi sebenarnya sambil ngobrol ya. Bon appetit, Pak. Saya oke. Ya, saya cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tadi. Sekarang saya pastikan sekali lagi dengan sanitizer. Oke, saya izin buka masker karena mau makan. Oke, Bu izin ya Bu ya. Selamat makan. Saya akan coba dulu satu persatu. Oke, ini ada Bikinin saya minum dong, boleh ya? Bikinin saya jeruk dong. Oke. Ini enak ya, nggak keras, wangi, tapi ini bakal lebih enak. Ini garlic bread ya? Bukan Pak, krutong. Apa itu? Roti yang dikeringkan, yang dipotong kecil-kecil, dikeringkan. Jadi kalau kita makan di sini itu kita jadi belajar bahasa Perancis. Krutong. Iya, krutong ya katanya. Krutong. Oke, saya coba nih. Wow. Ini sahabat impresi. Ini saya pastikan Anda nggak akan ketemu di Belitung. Padahal labunya banyak. Ya. Tapi di sini diolah jadi makanan yang beda-beda banget. Ini harganya berapa sih, Bu? Murah ya, nggak mahal kok Pak. Berapa? Coba. Ini yang punya udah nggak hafal harganya. Yang hafal waiternya. Murah katanya. Cuma 29.000 plus velvet pumpkin. Ya, 30 ribuan lah ya. Ya. 30 ribuan sop pumpkin. Tapi kalau ada yang bilang, ini kan isinya dikit kok mahal. Hargai art dan hargai kualitas. Ya. Makan seperti ini sensasinya beda banget. Ya. Ya. Ini enak banget. Anda bisa dengar crunchy-nya. Ya. Ya, crunchy dari krutongnya. Crunchy-nya tuh. Ini nikmat banget, Bu. Jadi local wisdom yang bisa go international menu, Pak. Kan labunya di sini banyak. Ya. Labunya banyak banget ya. Labunya banyak. Oke. Ini saya sampai lupa pakai.
Oke, sahabat impresi, kalau Anda punya waktu luang nanti, Anda wajib cobain sop labu ini. Nanti saya tunggu sirloin saya datang, dan masih banyak yang lain-lainnya Anda boleh cobain satu persatu. Udah enak ya. Oke, saya tunggu sirloin saya. Nanti saya akan review kembali makanannya enak apa. Nanti dengan jujur saya buka semuanya. Kalau nggak enak saya langsung ngomong sama Bu Ani. Nah, ini apa nih? Ini normally kita serve-nya jeruk kunci. Iya. Tapi sejak Lebaran kemarin itu agak sulit didapat. Akhirnya saya pakai jeruk Pontianak. Jeruk Pontianak. Normalnya jeruk kunci, Pak. Oke, jeruk kunci nanti kalau sudah ada Ibu akan sajikan ya. Oke, jeruk kunci itu adalah minuman khas Belitung. Iya. Oke. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana dulu karena saya akan makan steak. Oke, saya masih nunggu nih sahabat impresi sirloin steak pesanan saya ya. Tadi sudah pumpkin soup yang enak, udah ganjel. Sekarang ini baru ngomongin udah nyampe. Tuh lihat tuh penyajiannya ya. Jadi kalau ada penyajian seperti ini dengan harga yang sedikit lebih mahal ya wajar aja. Yang penting kualitas ya. Bu, ini harganya berapa? 129.000 plus lah ya, ada pajak wajar. Tempat lain ada juga yang lebih murah dari ini ya. Tapi saya mau cobain ya. Bedanya di mana? Ya beda 30.000 biasanya dengan tempat lain. Tentunya Ibu punya alasan yang kuat kenapa harganya berbeda. Tapi alasan yang kuat itu harus dirasakan oleh lidah saya dulu. Nah, ini ada belly-bellynya nih. Ini favorit saya. Saya mau coba. Nah, di ujung dulu. Bu, yang pepper yang di ini ya. Yang putih. Yang putih ini ya. Ini yang saya bilang cuma ada satu di dunia. Oke. Ini pas, medium well-nya oke banget. Jadi ini beda banget. Ya, jadi kalau beda 30.000 itu beda di kualitas penyajian dan juga kualitas daging. Ya. Hati-hati. Tak kecoh dengan dagingnya. Daging, ya. Bedanya Hati-hati di mana, dengan Bu? harga Coba murah. Ibu jelasin dulu. Oke, bedanya adalah daging kita benar-benar daging import. Import. Ya. Full. Pilihannya adalah New Zealand, Australia, dan yang sekarang ini dari Amerika. Yang ini Amerika. Dan pilihan dagingnya itu yang premium steer. Jadi kita tahu berapa umur sapinya, dia di ladang yang mana, ada sertifikatnya, ada expired date-nya. Jadi daging itu datang by plane, Pak, dengan surat karantina. Jadi kalau kita order hari ini, sebelum 24 jam dia sudah sampai ke Belitung dengan pesawat. Kemudian kita buka, kita cek, kita masukkan ke frozen. Kita pilih yang mana dulu yang mau kita defrost. Mana yang habis dulu itu yang kita keluarin. Ya. Setelah itu kita defrost, kita potong-potong, kita timbang, kita vakum. Supaya tahan lebih supaya lama. Tahan. Jadi dan steril. Betul, dan steril. Itu jadi yang membedakan. Suhunya yang harus tetap dijaga. Sama seperti saya makan Kobe stick di Jepang. Beberapa waktu yang lalu itu rasanya juga enak banget dan cara memaintain sapinya kan beda banget. Makanya harganya mahal ya. Jadi wajar sekali kalau Anda makan steak yang lebih mahal karena pasti punya alasan tersendiri. Ya, dan sensasinya pasti berbeda ya. Oke, Anda punya kelas yang seperti apa itu ditentukan oleh Anda sendiri ya. Oke, saya mau lanjutkan. Sampai impresi, sampai jumpa di episode yang lain. Tetap bersama saya Robi, Wakil Bupati Belitung. Bagaimana impresi Anda terhadap Lejadang dan Eco Print ala Bu Ani? Kasih komentar Anda. Sampai jumpa.